Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indriani. Saya dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi lokasi dan transportasi. Tujuan strategi lokasi. Yang pertama, melayani konsumen dengan memuaskan. Yang kedua, mendapatkan bahan mentah kontinu, harga layak atau memuaskan. Yang ketiga, mendapatkan tenaga kerja yang cukup. Yang keempat, memungkinkan perluasan perusahaan kemudian hari. Pentingnya lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis adalah wilayah penempatan operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan tersebut. Karena tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Keputusan yang paling penting yang perlu dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka harus menempatkan operasi mereka. Aspek internasional keputusan ini adalah sebuah indikasi bahwa keputusan lokasi bersifat global. Lokasi sangat memengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi sangat memengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Sebagai contoh, biaya transportasi saja bisa mencapai 25% dari harga jual produk atau tergantung kepada produk dan tipe produksi atau jasa yang diberikan. Hal ini berarti bahwa seperempat total pendapatan perusahaan mungkin hanya dibutuhkan hanya untuk menutup biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk dan produk jadi yang keluar dari perusahaan. Biaya lain yang dapat dipengaruhi oleh lokasi antara lain adalah pajak, upah, biaya bahan mentah, dan sewa. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan lokasi. Memilih lokasi untuk fasilitas dibuat lebih rumit lagi dengan adanya globalisasi tempat kerja. Globalisasi telah terjadi karena adanya perkembangan pertama, ekonomi pasar, yang kedua, komunikasi internasional yang lebih baik, yang ketiga, perjalanan dan pengiriman yang lebih cepat dan dapat diandalkan, yang keempat, kemudahan perpindahan arus modal antar negara, yang kelima, diferensiasi biaya tenaga kerja yang tinggi. Beberapa pertimbangan dan faktor yang memengaruhi keputusan lokasi. A. Keputusan negara. Yang pertama, resiko politik, peraturan, sikap, insentif pemerintah. Yang kedua, permasalahan budaya dan ekonomi. Yang ketiga, lokasi pasar. Yang keempat, ketersediaan, sikap, produktivitas dan upah tenaga kerja. Yang kelima, ketersediaan, pasokan, komunikasi, dan energi. Yang keenam, resiko nilai tukar dan mata uang. B. Keputusan daerah atau komunitas. Yang pertama, keinginan perusahaan. Yang kedua, segi-segi yang menarik dari daerah tersebut atau budaya, pajak, iklim, dan lain-lain. Yang ketiga, ketersediaan dan upah tenaga kerja serta sikap mereka terhadap serikat pekerja. Yang keempat, biaya dan ketersediaan layanan umum. Yang kelima, peraturan lingkungan hidup setempat. Yang keenam, insentif dari pemerintah. Yang ketujuh, kedekatan pada bahan mentah dan pelanggaran. Yang kedelapan, biaya tanah atau pembangunan. C. Keputusan lokasi. 1. Ukuran dan biaya lokasi. 2. Sistem transportasi udara, kereta, jalan tol, dan transportasi air lainnya.
3. Pembatasan daerah. Yang keempat, kedekatan kepada jasa atau pasokan yang dibutuhkan. 3. Permasalahan dampak lingkungan hidup. Di samping globalisasi, sebuah faktor lain juga memengaruhi keputusan lokasi. Faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, produktivitas tenaga kerja; yang kedua, resiko nilai tukar dan mata uang; dan ketiga, biaya-biaya; yang keempat, resiko politik, nilai, dan budaya; yang kelima, kedekatan terhadap pasar; yang keenam, kedekatan pada pemasok. Metode evaluasi alternatif lokasi. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah lokasi, yaitu 1. Metode pemeringkatan faktor. Metode ini sering digunakan karena mencangkup beragam faktor mulai dari pendidikan, rekreasi, hingga keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, analisis titik kompas lokasi. Berikut 3 langkah analisis titik kompas lokasi. Tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Selanjutnya, petakan biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dan jumlah produksi tahunan pada sumbu horizontal. Selanjutnya, pilih lokasi dengan biaya total terendah untuk jumlah produk. Ketiga, metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya produksi. 4. Metode transportasi adalah sebuah teknik untuk menyelesaikan masalah sebagian bagian dari pemrograman linier. Tujuan model transportasi adalah menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok sumber ke beberapa titik permintaan. Tujuan sedemikian sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Strategi lokasi pada industri jasa. Analisis lokasi di sekitar industri terfokus pada minimalisasi biaya, sementara fokus pada sektor jasa ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini disebabkan karena perusahaan manufaktur mendapati biaya cenderung sangat berbeda di antara lokasi-lokasi yang berbeda, sementara perusahaan jasa mendapati lokasi sering berdampak terhadap pendapatan daripada biaya. Oleh karena itu, bagi perusahaan jasa, lokasi yang spesifik kerap lebih memengaruhi pendapatan daripada memengaruhi biaya. Hal ini berarti fokus lokasi bagi perusahaan jasa seharusnya adalah pada penetapan volume bisnis dan pendapatannya. Terdapat 8 komponen utama volume dan pendapatan perusahaan jasa. Yang pertama, daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang kedua, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Yang keempat, kualitas persaingan. Yang kelima, keunikan lokasi perusahaan dan pesaing. Yang keenam, kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis di sekitarnya. Yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Yang kedelapan, kualitas manajemen. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System (GIS) merupakan satu alat penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan analitik yang berhasil dengan mengombinasikan angka populasi, umur, pendapatan, arus lalu lintas,
kepadatan penduduk dan geografi. SIG terdiri dari 5 komponen utama, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak, software, data dasar, informasi, sumber daya manusia, kebijakan, dan prosedur. Data dasar komponen utama SIG yang terkait dengan data spasial dan berbagai data atribut, sehingga hal inilah yang menjadikan SIG unik dan berbeda dari sistem database lainnya. Berikut ini adalah beberapa data geografis yang tersedia dalam GIS. Yang pertama, data sensus menurut blok, bidang, kota, distrik, daerah, metropolitan, negara bagian, dan kode pos. Yang kedua, peta dari setiap jalan, gang, jembatan, dan terowongan. Yang ketiga, peta fasilitas umum seperti saluran listrik, air, dan gas. Yang keempat, semua sungai, gunung, danau, dan hutan. Yang kelima, semua bandara besar, fasilitas, dan rumah sakit. Sebagai contoh, perusahaan penerbangan menggunakan GIS untuk mengidentifikasikan bandara mana yang paling efektif untuk melakukan jasa landasan ground service. Kemudian, informasi ini digunakan untuk membantu penjadwalan dan memutuskan di mana harus membeli bahan bakar, makanan, dan jasa lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.